Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas cara mengganti spool speaker. Sebelum video ini saya lanjutkan, saya harapkan dukungannya, subscribe-nya, like, share, dan komennya. Dan saya ucapkan terima kasih. Semoga kita dan keluarga kita selalu diberi kesehatan, diberi keberkahan rezeki, dan selalu diberi kemudahan dalam setiap urusan. Dan saya doakan mudah-mudahan sobat semua yang keluarganya masih sakit, masih dirawat di rumah sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan semoga kita selalu terhindar dari berbagai macam penyakit dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita lanjutkan bagaimana cara mengganti spool speaker. Langkah awal untuk memperbaiki dan mengganti spool speaker di sini untuk 12 in 1238 untuk keluaran speaker ACR. Ini untuk spare partnya, spoolnya sudah cukup banyak di pasaran. Jika Anda ingin memilih yang original, menurut saya cukup banyak, dan kita juga bisa menggunakan produk yang lokal, tapi kita pilih saja yang sedikit lebih baik, yang kualitasnya cukup bagus, yang tidak jauh berbeda dengan yang orinya. Dan selanjutnya kita siapkan pisau untuk membelah dan memotong spool, dan saya sarankan menggunakan pisau yang masih tajam. Kalau bisa kita sediakan yang baru, karena di sini untuk tutupnya kita akan pakai kembali. Jadi usahakan di sini untuk membuka tutupnya jangan sampai sobek. Dan untuk lemnya kita bisa gunakan lem apa saja, yang penting untuk ukurannya yang keringnya itu cukup 5 menit. Jangan sampai kita gunakan yang lama, karena ditakutkan nanti akan lama untuk kering dan bisa turun ke bawah. Setelah sudah siap semua, mari kita akan mulai bagaimana cara membukanya. Di sini untuk membukanya kita tarik sedikit untuk tutupnya. Selanjutnya kita potong spool bagian atas. Ingat di sini untuk pemotongan spool, hati-hati jangan sampai daunnya bagian atas bolong. Jadi pelan-pelan saja. Dan jika sobat ingin mengetahui kedalaman spool speaker yang originalnya, sobat bisa lihat dahulu ukuran aslinya, dan nanti kalau memang cukup jelas baru kita potong untuk spool speakernya. Selanjutnya kita potong. Hati-hati untuk memotong spoolnya di sini, jangan sampai terkena damper seperti ini. Selanjutnya kita sayat dan kita bersihkan. Dan kalau cukup keras bisa kita gunakan solder. Di sini saya pakai yang 40 watt. Kita panaskan sedikit. Selanjutnya kita korek. Jadi kita panaskan seperti ini. Dan kita korek. Di sini harus pelan-pelan agar daunnya tetap utuh dan pemasangannya nanti akan mudah. Speaker 12 in ini biasanya lemnya tipis, tidak begitu tebal. Jadi hati-hati jangan sampai terlalu besar atau daunnya teriris
dan bolong. Dan jika sudah kelihatan untuk daunnya, boleh kita jajal dahulu seperti ini, agar kita ada perkiraan agar sepul ini bisa masuk. Jadi kita coba dahulu seperti ini, kita pas-paskan, kita cocokkan, dan baru kita perbesar untuk lubangnya. Ini bertujuan agar nanti sepulnya tidak terlalu longgar, dan untuk pengeleman nanti tidak turun ke bawah. Usahakan ini jangan terlalu longgar, hanya pas masuk sepul saja. Dan jika sepul sudah bisa masuk seperti ini, baru kita keluarkan sepul bekas yang tadi kita potong. Dan baru kita keluarkan untuk sepul yang tadi kita potong, yaitu sepul bekas. Sobat bisa lihat untuk sepulnya ini gosong. Dan kalau kita samakan, ini sama persis untuk ukuran lebar dan panjangnya, jadi tidak jauh berbeda. Dan nanti kita akan samakan untuk pemasangannya seperti aslinya. Sebelum kita bersihkan, boleh kita jajal dahulu masuk dan tidaknya untuk sepul yang baru. Dan jika sudah cukup masuk, sudah cukup pas, baru kita bersihkan untuk kotoran bekas sayatan. Di sini untuk membersihkannya saya gunakan bekas kertas undangan. Biasanya kalau musim hajatan agak banyak undangan yang tersebar. Kita keluarkan untuk sampahnya, bekas irisan lem dan sepul yang lama seperti ini. Setelah lubang sepul benar-benar bersih dari kotoran, dan selanjutnya kita siapkan ukuran untuk ketinggian sepul speaker di atas magnet. Untuk ketinggian di sini sepul speaker 12 in 1238 klasik. Ini kita beri 15%. Jadi hanya kita beri 15% dari keseluruhan panjangnya sepul atau lebarnya sepul. Jadi hanya 15%. Dan nanti setelah kita tempelkan di speaker dan kita lem, dan setelah kita pasang di sini 15%, nanti sesudah kering ini akan menjadi 10% tingginya sepul dari magnet. Setelah ukurannya cukup pas, di sini kita buat 3 ganjalan. Jadi kita buat 3 ganjalan seperti ini. Ini nantinya kita pasang seperti ini di dalam spool dan akan dihimpit oleh magnet seperti ini.
Setelah siap, kita masukkan untuk ganjalnya. Dan kalau sangat renggang, boleh kita memakai 2 dengan yang tipis. Jadi tergantung ganjal yang kita pakai, kencang dan tidaknya pas kita pasang spul. Setelah kita masukkan ganjalnya, kita masukkan spulnya. Dan di sini ingat jangan sampai terlalu kencang dan terlalu kendor. Jadi sedang-sedang saja. Karena di sini agak kendor, saya akan tambahkan 3 lagi untuk ganjalnya. Jadi saya akan tambahkan ganjalnya 3 lagi dengan yang agak tipis agar sedikit kencang. Jadi di sini akan saya pakai double seperti ini. Setelah itu kita pasangkan lagi. Dan ingat untuk kabelnya ini pas di koil yang keluar. Jadi kita buat seperti ini. Dan ini untuk ukuran. Dan setelah cukup pas, tidak terlalu kendor dan tidak terlalu kencang untuk ganjalnya, selanjutnya kita ukur dengan kawat seperti ini yang sudah kita buat tadi. Ini ukurannya 15%. Dan kita sama ratakan. Dan jika pengukuran di sini agak susah, jadi masih condong ada yang lebih tinggi sebelah, ini berarti daun speaker yang saya tadi ini ada yang mengganjal ke spul. Jadi harus kita perhatikan jangan sampai daun speakernya terkena dan mengganjal kepada spul. Tapi kalau memang sudah rata, baru bisa kita lanjutkan pemasangan lem atau pemberian lem. Untuk lem bisa menggunakan lem apa saja, tapi ya ukurannya 5 menit. Jadi jangan sampai terlalu lama, karena nanti bisa akan turun ke bawah dan lama untuk kering. Untuk pengeleman di sini, setelah lem kita aduk rata, untuk kabel koilnya kita ke atasan sedikit, jangan sampai terkena dengan daun. Jadi sementara kita luruskan ke atas seperti ini, dan kita lem sedikit demi sedikit dan kita ratakan. Jadi jangan terlalu banyak, sedikit tapi merata. Setelah cukup rata untuk lemnya, lubangnya sudah tertutup bagian pinggirnya, kita tunda dahulu kurang lebih 5 atau 10 menit. Setelah itu baru kita tambahkan lemnya yang kedua, dan di sini kita buat agak banyak, persis seperti semula sebelum kita buka. Jadi kita kira-kira saja untuk ukurannya. Dan setelah ini kita tidak tambah lagi untuk lem bagian spul. Setelah ini cukup kering,
Selanjutnya kita akan memasangkan kabel coil yang dari spool ke terminal speaker. Setelah itu kita tambahkan sedikit lem dan kita bungkus sedikit untuk kabel dari spool atau coil dari kabel coil dari spool. Setelah itu kita angkat ganjalnya. Dan kita jajal seperti ini, kita tepuk-tepuk dan kita pastikan di sini tidak ada kotoran yang mengganjal. Kalau sudah bersih, kita yakinkan tidak ada kotoran yang menempel. Selanjutnya kita lem untuk corongnya, tutupnya. Dan kita beri sedikit corong di bagian bawah seperti ini, karena nanti kita akan tempelkan di spool. Dan kita olesi sedikit saja, tipis-tipis. Selanjutnya kita tempelkan selagi masih basah. Boleh kita putar-putar seperti ini. Dan kita luruskan untuk posisinya. Kita kira-kira saja ini corongnya lurus. Kita tunggu sampai ini benar-benar kering, kurang lebih 10 menit. Demikian tutorial cara mengganti spool speaker. Saya ucapkan terima kasih untuk sobat semua yang telah mendukung channel ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.